Baik, untuk malam hari ini teman-teman kita mulai dari tentang teori moneter ya. Tentang teori moneter, ini yang pertama tentang teori kuantitas uang. Ya. Teori kuantitas uang ini disampaikan oleh Fisher ya, Irving Fisher, yang berpendapat bahwa perubahan uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya terhadap harga. Jadi dengan uang beredar ada perubahan, maka harga-harga juga akan mengalami perubahan. Ya, perubahan ini juga adalah ke arah yang bersamaan. Artinya, jika uang beredar bertambah 5%, maka tingkat harga otomatis akan bertambah juga 5%. Itu. Jadi, eh, Irving Fisher menyatakan seperti itu. Ya. Jadi semakin bertambahnya apa namanya eh, semakin cepatnya perubahan uang yang beredar, maka harga juga akan bertambah sejumlah perubahan itu. Pandangan teori ini timbul dari dua permisalan. Teori tersebut berdasarkan kenyataan bahwa kelajuan peredaran uang adalah tetap, gitu ya. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh sudah dapat tercapai. Oke, ya. Dalam persamaan ini berarti antara M itu apa? Peredaran tadi, ya, dengan P price ya, dengan T adalah asumsinya besarnya tetap, maka ini V ini adalah apa namanya? Perubahan tadi, movementnya, jadi percepatannya. Ya, jadi kecepatan pelajuan uang yang beredar ini akan sama dengan peredaran sejumlah tingkat harga yang eh, ada di pasar. Ya, ini menurut teori kuantitas uang ya oleh Fisher. Ya. Itu ya. Oke, kemudian yang kedua, teori kuantitas uang tradisional. Ya, ini oleh teorinya adalah teori sisa uang tunai, teori sisa tunai ya oleh Marshall ya. Ini dari eh, Cambridge University ya, mengembangkan persamaan sisa tunai yang menerangkan ciri-ciri perkalian di antara uang yang beredar dan tingkat harga gitu ya. Analisis Marshall dikenal dengan teori sisa tunai atau cash balance teori. Ya, ini teori Marshall. Teori ini berpendapat bahwa peredaran uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga. Jadi hampir sama tadi dengan teori yang Fisher tadi ya di depan. Ya. Bentuk persamaan sisa tunai yaitu persamaan ya M, ya M adalah uang yang beredar sama dengan K ini adalah konstantanya, nanti nilainya berapa ya. P price harga dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam tahun tertentu. Nah, ini eh, teori sisa tunai oleh Alfred Marshall. Ya. Oke, jika dibandingkan persamaan pertukaran dengan persamaan sisa tunai, maka akan dengan mudah dapat dilihat bahwa K, ya, jadi adalah pertukarannya sama dengan super V. V ini adalah tadi perputarannya. Maka disimpulkan peredaran uang tergantung pada corak dan kebiasaan masyarakat memegang uang. Itu ya. Jadi kebiasaan masyarakat dalam memegang uang ini akan mempengaruhi peredaran uang. Makin besar pendapatan masyarakat yang disimpan, maka kelajuan peredaran uang maka akan makin lambat, gitu ya. Jadi kalau
masyarakat, ya, Bu Norma punya uang ini disimpan, maka peredaran uang yang beredar juga akan berkurang, akan lambat. Itu. Jadi ini maka K sama dengan 1/V. Ya. Jadi peredarannya akan tergantung dengan eh, apa namanya, peredaran uang. Oke, itu teorinya. Kemudian kelemahan teori kuantitas, ya, bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai, ya, pada perekonomian, sehingga T adalah tetap. T adalah tadi tenaga kerjanya dianggap tetap. Jadi kelemahannya bahwa tenaga kerja ini beroperasi secara penuh, gitu ya. Nah, jadi padahal dalam kenyataannya nanti kan ada, ya, tidak selalu full tenaga kerja, ini kelemahannya. Ya. Kemudian dalam kenyataannya kebanyakan perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran, gitu. Jadi kelemahan teori kuantitas itu ada di tenaga kerjanya dihitung full, bahwa dia maksimal, gitu. Ya, jadi tenaga kerja ini benar-benar tenaga kerja yang memang apa namanya, eh, dia sudah profesional, gitu loh, ya, sudah tercapai tingkat maksimal dia. Padahal dalam kebanyakan perjalanan ini masalah pengangguran ini kan kenyataannya memang tidak makin berkurang drastis, tapi cenderung bertambah, ya. Oleh karena itu T akan dapat berubah dengan mudah apabila pertambahan permintaan atas barang. Jadi kalau permintaan barang ini tinggi, maka T juga akan kerjanya lebih, gitu kan? Gitu. Apabila kemungkinan menambah produksi, pertambahan uang beredar belum tentu akan menaikkan harga. Gitu. Jadi kalau ada tambah produksi, gitu, uang yang beredar juga akan bertambah. Gitu ya. Karena apa? Produksinya meningkat. Tapi harga juga belum tentu naik. Ya, kalaupun kenaikannya ada, tidak sebesar kenaikan jumlah uang yang beredar. Tuh. Ya, maka dalam masa inflasi yang kemarin teman-teman sudah bikin makalahnya, cenderung dalam masa inflasi masyarakat, ya, ini cenderung membelanjakan uang. Inflasi itu harganya kan luar biasa naik, ya, barang-barangnya apa namanya, eh, permintaannya tinggi, tapi barang yang ada tidak ready. Maka ini secepatnya akan membelanjakan walaupun harganya tinggi, gitu ya. Ini kalau inflasi. Dalam masa pengangguran yang serius, maka masyarakat cenderung berhati-hati. Jadi kalau kondisi perputaran perekonomiannya kurang bagus, ya, misal seperti hari ini, pengangguran juga tinggi, maka kebanyakan orang akan menahan, gitu ya. Akan membelanjakannya ini benar-benar dihitung, hati-hati, itu ya, cenderung menahan. Maka ini uang yang beredar juga akan berkurang, gitu ya. Jadi kalau dalam masa pengangguran yang serius, maka kecenderungan untuk menahan dana ini juga akan tinggi. Ya, itu untuk kelemahan teori kuantitas uang. Ya. Kemudian ini kami sampaikan tentang kritik Keynes, ya, tentang atas teori kuantitas. Ya. Jadi Keynes ini adalah juga seorang ahli, ya, yang mengkritik, ada memberikan pendapatnya tentang teori kuantitas uang. Keynes tidak sependapat dengan pandangan dari teori kuantitas bahwa perubahan uang dalam peredaran akan menimbulkan perubahan yang sama atas tingkat harga. Nah, ini tidak sependapat dengan itu. Tadi kalau uang yang beredar ini berubah, harganya juga akan berubah di tingkat yang sama. Ini tidak begitu, tidak sependapat. Kalau Keynes, ya, dan perubahan jumlah uang beredar tidak akan menimbulkan perubahan atas pendapatan nasional. Jadi ini tidak, Keynes tidak sependapat dengan itu.
Kemudian mengenai hubungan antara uang yang beredar dengan harga, ya, ini pendapatnya Keynes bahwa pertambahan uang yang beredar dapat menaikkan harga. Jadi dengan uang yang beredar semakin banyak, harga juga akan naik. Tetapi kenaikannya tidak selalu sebanding dengan pertambahan uang yang beredar. Itu menurut Keynes. Kalau teori kuantitas tadi kan sama, ya. Uang yang beredarnya 5%, maka harga juga akan naik 5%. Sama. Kalau Keynes tidak. Ya, jadi kenaikan harga tidak selalu sebanding dengan pertambahan uang beredar. Ini menurut Keynes. Ya. Menurut Keynes, sampai di mana uang yang beredar akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan nasional tergantung faktor. Jadi ada beberapa faktor yang dengan uang yang beredar ini akan ada perubahan ke pendapatan nasional. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah motif keinginan masyarakat memiliki uang tunai. Gitu ya. Jadi tadi di depan sudah, jadi kalau masyarakat cenderung pengen memegang, ya, dia pengen pegangnya uang tunai, karena uang kebanyakan orang mungkin punya punya kekayaan yang berupa aset yang paling banyak. Kalau uang tunai nilainya besar sekali itu kan jarang yang. Ya, jadi ada yang pertama motif itu, ya menurut Keynes. Jadi perubahan pendapatan nasional ini pertama tergantung dari keinginan masyarakat, gitu ya, untuk memegang uang. Itu. Yang kedua, motif keinginan pengusaha untuk menanamkan modal. Kalau pengusaha ini menahan uangnya, ya, dia tidak memakai uangnya untuk modal, ya, untuk usaha karena mungkin kondisi perekonomian kurang stabil, ya. Menurut mereka kurang profitable misal kalau kita tanamkan modal. Nah ini cenderung menahan, misalnya ini juga akan mempengaruhi pendapatan nasional, itu ya. Kemudian konsumsi, ya. Konsumsi ini juga akan mempengaruhi pendapatan nasional, ya. Jadi antara tingkat konsumsi dengan tingkat produksinya, ini marginalnya juga akan mempengaruhi. Konsumsinya makin tinggi, ya, ini juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Ya, oke, itu untuk kritiknya Keynes. Ya, oh ya ini Mas Dio, oke.